Cukup dengan ganja, lunas hutang Indonesia. Percaya. Karena ganja itu alami, sama identik dengan tembakau. Kenapa tidak ada yang berani? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Jauhkan kami dari bencana alam, ya Allah ya salam. Jauhkan kami dari bencana alam, ya Allah ya salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data terbaru saat ini, Indonesia berada pada peringkat ke-7 sebagai negara dengan hutang tertinggi. Hal itu berdasarkan International Debt Statistic 2021 versi World Bank. Kementerian Keuangan atau Kemenku mencatat posisi hutang Indonesia hingga akhir Juni 2021 telah mencapai 6.554,56 triliun rupiah. Total bunga hutang sebesar 373,3 triliun pada 2021. Bahkan di tahun 2022, pemerintah memperkirakan total bunga hutang tembus mencapai 417,4 triliun rupiah. Itu hanya sebatas bunganya, belum termasuk hutang pokok. Dengan demikian bisa dikatakan pemerintah mewariskan hutang kepada generasi mendatang. Kejadian ini sangatlah mengkhawatirkan, sebab jika pemerintah tidak mampu membayar hutang, akan berdampak kepada rakyat Indonesia. Pulau-pulau pun mungkin akan menjadi jaminan berikutnya. Belum lagi pemerintah memprediksi akhir 2024 hutang Indonesia akan mencapai 10.000 triliun. Tentu akan semakin besar bunganya yang harus dibayar. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Apakah ada saran dan solusi untuk pemerintah agar negara Indonesia bisa melunasi hutang secepatnya, serta Indonesia mampu secara mandiri tanpa berhutang kepada negara lain selanjutnya? Dilihat dari sumber daya alam Indonesia yang begitu melimpah. Mohon penjabarannya. Jadi kita pada kesempatan ini tidak akan masuk masalah angka-angka yang sudah dijelaskan tadi, karena bukan tupoksi kami bukan ahli ekonomi, tapi setidaknya mengerti tentang ekonomi. Tapi pada kesempatan ini kita lebih memfokuskan kepada mengapa negara berhutang dan untuk apa hutang-hutang itu. Ini yang akan kita kaji lebih dalam. Karena setiap presiden pasti memiliki hutang negara maksudnya, bukan hutang pribadi. Setiap presiden. Hanya saja nominalnya itu fluktuatif. Ada yang rendah, ada yang standar, ada yang menengah, ada yang sangat tinggi. Nah, pada pemerintahan sekarang yang kami hormati, kami muliakan Bapak Haji Joko Widodo dan Bapak Kiai Haji Maruf Amin, tanpa mengurangi rasa hormat kami, tidak ada niat apapun. Kami bukan ingin mengkritik, tapi ingin memberi wacana kepada pemerintah. Semoga wacana ini sebenarnya ini wacana lama, tapi semoga bisa jadi masukan. Harus berani Indonesia kalau ingin lepas hutang total tentunya, atau setidaknya mengurangi beban hutang negara. Hutang pada kepemimpinan era sekarang ini sangatlah mengkhawatirkan. Itu harus kita akui. Tapi kita tidak serta-merta menyalahkan pemerintahan yang saat sekarang ini juga, tanpa pemikiran yang cerdas, tanpa pertimbangan yang matang tentu. Tidak asal menyalahkan. Kenapa sekarang ini hutangnya begitu banyak? Tidak bisa kita seperti itu. Karena negara itu ada sistem yang mengaturnya. Negara berhutang itu ada
ada suatu alibi dari negara itu kenapa berhutang, yang notabene dipimpin oleh sang presiden. Jadi bukan presiden yang berhutang, tapi negara yang berhutang atas persetujuan sang presiden, yang notabene presiden itu juga yang mengeluarkan kebijakan berhutang, dan berhutang lagi. Ditambah lagi fenomena pandemi saat sekarang ini, jadi sangat wajar jika hutang negara membengkak tentunya. Ini juga menjadi pertimbangan kami tidak terlalu mengkritik kepada pemerintah ini terlampau keras. Karena kami memaklumi pandemi saat sekarang ini negara lebih banyak pengeluaran daripada pemasukannya. Jadi ini harus kita pahami bersama dan kita harus cerdas sebagai rakyat. Tidak sekedar mengkritik tapi tidak memberikan solusi. Nah, pada kesempatan ini kami lebih menekankan solusi untuk membayar hutang. Ini menarik ini. Solusi untuk membayar hutang negara. Ini yang harus kita kaji. Solusi membayar hutang negara. Ini sedikit ekstrim ini, tapi asyik ini. Nggak apa-apa. Sudah banyak yang mewacanakan, cuman tidak diperhatikan. Kami hanya mengulang lagi dengan simple dan sederhana. Apa? Mari Indonesia berani mengambil anti mainstream. Apa itu? Melegalisasikan penanaman ganja. Ini menarik. Ya, karena dunia juga sudah mengakui bahwasanya ganja itu adalah obat. Walaupun disalahgunakan, semua juga disalahgunakan pasti ada. Nah, kami hanya memfokuskan bila mana Indonesia berani melegalisasikan ganja, seluruh Indonesia menanam, mewajibkan rakyat menanam, ya, otomatis nanti ada konsinasi dan sistem ekonominya, dan tidak boleh digunakan oleh rakyat Indonesia, langsung dijual ke luar negeri atau negara-negara yang membutuhkan ganja. Dan ganja Indonesia nomor 2 terkenal sedunia, subhanallah. Cara penanamannya tidak perlu perawatan, tidak perlu pemupukan, bibitnya sudah dari asalnya ada. Bahkan dia di bawah angin saja tumbuh dimanapun berada, karena negara kita negara tropis. Subhanallah. Bisa kelipatan perkalian hitung-hitungannya juga jelas. 1 kilogram ganja berapa keuntungan yang didapat dari petani dan pemerintah tentunya. Ini hutang negara akan cepat selesai. Itu tadi. Memang kalau yang pemikirannya sedikit ruwet akan kaget dengan pemahaman. Tapi kalau realistis kondisi negara saat sekarang hampir 7.000 triliun hutang kita. Realistis saja, tidak ada solusi lain selain kita menanam ganja, menjadikan petani ganja yang profesional. Ingat, profesional. Didistribusikan, dipantau, ya, turunkan tim ITB yang tanpa perawatan dia bisa panen 2 kali, 3 kali setahun tanpa perawatan, tanpa ditunggu, tanpa dijaga, bahkan dikejar-kejar sama aparat. Bisa tumbuh berhektar-hektar. Subhanallah. Buktinya kita lihat di Aceh sana. Ribuan hektar bisa tumbuh, dibakar. Kan percuma itu. Dibakar, dimusnahkan. Ini kan kurang edukatif kalau kami berpikir. Kenapa harus dibakar? Kenapa tidak dijaga saja, dipanen, dijual ke luar negeri? Selesai. Oh, ini masalah hukum agama. Hello, tenang dulu, tenang. Ganja itu identik dengan tembakau. Jadi masalah hukum agama masih bisa ada ijtihad tertentu. Tidak haram pada prinsipnya, asal digunakan pada tempat yang tepat. Karena itu untuk obat-obatan ganja itu. Bisa mengurangi rasa nyeri, bisa dibikin bumbu juga kalau diolah sedemikian rupa. Kenapa tidak ada yang berani? Tinggal bikin rule of game-nya saja. Tinggal bikin protapnya saja. Tinggal bikin aturan mainnya saja. Seorang petani berapa hektar. Jualnya wajib ke pemerintah. Yang mendistribusikan pemerintah. Pemerintah langsung jual ke luar negeri. Sudahlah, bukan rahasia umum. Bagaimana para oknum-oknum bermain mengawal ribuan ton ganja dari Aceh keluar. Itu dikawal sama oknum-oknum. Jadi ngapain kita kucing-kucingan? Wong itu sesuatu yang berkah sebenarnya. Bisa untuk obat-obatan. Kerusakan yang dibuat oleh ganja kepada seorang pecandu ganja, ingat, kami ulangin, boleh cek, silakan cek di literasi yang benar.
kerusakan kepada seorang pengguna atau pemakai narkoba yang berjenis ganja, itu 20 tahun kemudian baru dirasakan kerusakannya. Itu pun dengan catatan orang tersebut konsisten menggunakannya. Continue setiap hari. Kalau dia hanya memakai seminggu, sebulan sekali, efek sangat minim. Kita nggak ada pilihan lain. Ganja sangat dibutuhkan di dunia internasional. Oh, nanti negara kita menjadi image-nya menjadi negara opium, sudahlah. Ini zaman sudah moderat. Dipantau saja. Ya, bikin seperti perkebunan ganja berhektar-hektar kayak di Bogor itu, perkebunan teh. Nanti jadikan destinasi wisata, kan bagus. Jadi tinggal diolah saja, dimodifikasi, jangan dibuat seram ganja itu, tidak. Yang penting kan dipantau penggunaannya. Ya pasti ada oknum-oknum, itu hal yang biasa lah, namanya juga oknum. Daripada ribut bagaimana solusi membayar hutang, cukup dengan ganja lunas hutang Indonesia. Percaya, praktekkan. Ganja itu mahal per kilonya. Subhanallah. Jadi kami memberi wacana ganja ini solusi untuk menyelesaikan hutang piutang Indonesia. Adapun masalah hukum tergantung kebijakan pemerintah. Wah, ini gimana sih? Kok menyuruh sesuatu yang haram? Entar dulu, kalau masalah hukum agama itu bisa kita cari fatwanya. Tenang saja Indonesia ini. Insya Allah kalau untuk ganja tidak sama dengan jenis narkoba yang lainnya. Ganja ini sebenarnya nggak masuk kategori jenis narkoba sebenarnya. Kalau menurut kami, sudut pandang kami. Sejarah dan fakta membuktikan para pengguna ganja rata-rata nggak ada yang mati. Overdosis nggak ada. Belum ada sejarahnya overdosis ganja. Yang ada overdosis sabu-sabu, ya, overdosis heroin, iya. Kalau ganja enggak. Karena ganja itu alami, sama identik dengan tembakau. Asal diolah sedemikian rupa, bisa untuk kesehatan, bisa untuk bumbu masak. Subhanallah. Kenapa kita terlalu a priori dengan namanya ganja? Inilah yang harus dipikirkan bersama. Realistis untuk menjadi suatu solusi membayar hutang dengan cepat. Kalau ini kan enggak, gali lubang tutup lubang negara kita selama ini, ya. Pinjam uang, gali lubang. Bunganya saja tadi sudah kita dengar bersama. Hampir 400 triliun bunganya saja. Subhanallah. Bayangkan kalau seluruh rakyat Indonesia yang suka dengan bertani, bercocok tanam atau yang berladang, itu kan jenisnya berladang itu. Karena dia nggak butuh air. Jadi lebih masuk kategori petani yang suka berladang itu. Siapapun bisa melakukannya. Bahkan ganja itu ditanam depan rumah pun tumbuh. Subhanallah. Itu rahmat Allah sebenarnya. Menurut kami, asalkan tidak dikonsumsi oleh rakyat Indonesia, digunakan untuk medis, maka insya Allah hukumnya sah-sah saja. Kami tidak mengatakan halal, sah-sah saja. Ya, kalau ijtihad, ya, kalau kita mencari hukum agama yang ijtihad, sah-sah saja. Karena ini darurat. Semakin lama, semakin membengkak utang negara. Bayangkan, selesai pemerintahan Bapak Joko Widodo, katakan nanti misalnya pemerintahan Bapak Joko Widodo mampu membayar 2000 triliun lah. Berarti presiden akan datang mempunyai beban hutang 5000 triliun. Bayangkan itu, subhanallah. Kan kasihan kalau tidak ada solusi yang progresif gitu. Nah, solusi yang progresif nanam ganja itu. Legalkan ganja di Indonesia. Bukan legalkan menggunakan, legalkan untuk bercocok tanam, untuk diekspor ke luar negeri. Itu yang paling penting. Jadi sekali lagi kami tegaskan, ini mungkin solusi yang sangat kontraproduktif terhadap pemikiran pada umumnya, tapi ini realistis bagi kami.